Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'd. Dalam video pembelajaran kita kali ini kita akan masuk materi al-hiwar atau percakapan dengan tanda al-hiwar al-khamis, percakapan yang kelima. Video ini adalah lanjutan dari rangkaian pembelajaran bimbingan belajar bahasa Arab untuk pemula. Video sebelum ini adalah mufradat keempat tentang bulan-bulan Masehi dan bulan-bulan Hijriyah. Dalam hiwar kelima ini, al-hiwar al-khamis, percakapan kelima ini, kita memiliki target bertanya jawab tentang tanggal lahir dan bertanya jawab tentang tanggal hari ini. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Kita seperti biasa ya, ada murajaahnya dulu. Kita murajaah pelajaran-pelajaran sebelumnya, mudah-mudahan masih ingat. Apa bahasa Arabnya? Namaku Joko. Siapa namamu? Apa kabarmu? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Apa bahasa Arabnya saya? Kamu untuk laki-laki, kamu untuk perempuan, juga. Saya juga. Saya dari Samarinda. Saya dari Samarinda juga. Apa bahasa Arabnya? Di mana alamatmu? Alamatku Jalan Kandilo. Di Jalan Hasanuddin. Nice to meet you. Senang bertemu Anda. Apa bahasa Arabnya? Berapa umurmu? Umurku 15. Umurku 21. Umurku 36. Berapa nomor HP-mu? Nomorku apa bahasa Arabnya? 0. 1 sampai 10. Mulai dari sekarang. Angka 11 sampai angka 20. Silakan mulai dari sekarang. Kelipatan puluhan dari angka 10 sampai 90. Mulai dari sekarang.
Kelipatan ratusan dari angka 100 sampai 900. Mulai dari sekarang. Seribu, 2000, 2001, 2002, 2020. Apa bahasa Arabnya nama-nama bulan Hijriah? Sebutkan nama-nama bulan Hijriah. Dan sebutkan nama-nama bulan Masehi. Mulai dari sekarang. Taib, itu tadi murajaah kita, mudah-mudahan banyak yang diingat. Kalaupun ada yang terlupa, mudah-mudahan bisa diulang lagi pelajaran yang terdahulu, karena ini adalah kesinambungan dalam pembelajaran kita bahasa Arab ya. Kita masuk ke materi hiwar kelima, percakapan yang kelima. Silahkan di pause videonya, catat, salin ke dalam buku catatan apa yang tertera di layar. Ini tentang tanggal lahir. Dan ini tentang tanggal hari ini. Bila sudah menyalin, sudah mencatat ke buku catatan, seperti biasa kita akan bacakan. Saya akan bacakan, kalian menirukan sambil mengkoreksi tulisan yang sudah dicatat ya, sambil mengkoreksi tulisan yang sudah dicatat. Bila terjadi perbedaan antara apa yang tertulis, yang sudah ditulis dengan apa yang didengar, maka perbaiki tulisannya, karena apa yang didengar itulah yang seharusnya yang ditulis. Tapi kita mulai dari atas, tentang tanggal lahir. Tarikh miladik. Tarikh miladik. Miladi tis'ah wa ishrun Yuniu alfun wa tis'umi'ah wa samaniyah wa tis'un fi Samarinda. Miladi tis'ah wa ishrun Yuniu alfun wa tis'umi'ah wa samaniyah wa tis'un fi Samarinda. Ayyu tarikh hadal yaum. Ayyu tarikh hadal yaum.
tarikh hadzal yaum Aishrun Agustus Alfan wa Aishrun. Tarikh hadzal yaum Aishrun Agustus Alfan wa Aishrun. Tapi itu tadi istima'u tikrar, sesi mendengarkan dan menirukan sambil mengkoreksi tulisan di buku catatan materi yang sudah tertera di layar tadi. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu menerjemahkan ya. Jadi setiap kita akan terjemahkan, maka taruhlah terjemahan tepat di bawah kata yang belum diketahui saja artinya. Adapun yang sudah diketahui artinya lewatkan ya. Ini akan memaksa kita untuk mengingat lebih baik lagi. Ya, maka itu biasanya ketika mencatat materi disarankan sekali untuk memberi jarak antar baris, karena jarak itu nanti kita gunakan untuk menaruh terjemahannya ya. Langsung saja dari atas kita terjemahkan. Ma tarikh. Ma itu artinya apa? Tarikh itu artinya tanggal. Ma apa? Tarikh tanggal. Tapi kalau kita gabung ma tarikh, artinya lebih tepatnya adalah tanggal berapa. Ma tarikh tanggal berapa. Miladik. Milad itu artinya kelahiran. Miladik ada kaf di akhir, itu kepemilikanmu. Miladik lahiranmu, kelahiranmu. Ma tarikh miladik tanggal berapa kelahiranmu, ya seperti itu ya. Jawabannya miladi. Milad tadi artinya kelahiran. Miladi ada ya sukun, itu kepemilikan saya. Miladi kelahiranku tis'ah wa ishrun. Berapa tis'ah wa ishrun? 29. Yuniu yaitu bulan Juni. Alfun wa tis'umi'ah wa samaniyah wa tis'un. 1998. Fi apa arti fi? Di Samarinda, di kota Samarinda ya. Ini silahkan diganti tanggal, bulan dan tahun serta tempat lahirnya menyesuaikan, bisa diganti nanti dengan masing-masing kalian. Saya ulangi, tanggal, tahun, bulan dan tempat lahir ini silahkan diganti, ditulis ulang saja, tulis dua. Yang kedua ini diganti dengan fakta kalian masing-masing. Kalian tanggal lahirnya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa dan di mana ya. Lanjut ke selanjutnya, yaitu tanya tanggal hari ini. Ayu tarikh. Ayu artinya apa? Atau juga diartikan yang mana? Tarikh, apa arti tarikh di atas tadi? Sudah kita artikan. Tanggal ya. Jangan lagi ditulis terjemahannya karena sudah tulis, sudah tahu ya. Ayu tarikh di sini lebih tepatnya kita artikan tanggal berapa, sama ya. Jadi ma tarikh dan ayu tarikh itu sama artinya, yaitu tanggal berapa. Hadza itu ini, yaum artinya hari. Hadzal yaum artinya hari ini. Ya, kalau kata isyarat penunjuk ini itu lebih dulu dari bendanya. Seperti bahasa Inggris ya. Hadzal yaum hari ini. Ayu tarikh hadzal yaum, tanggal berapakah hari ini? Tanya tanggal ya, tanggal hari ini. Jawabannya tarikh tanggal, hadzal yaum hari ini titik 2. Tanggal hari ini titik 2 yaitu Aishrun. Apa itu isrun? 20.
Agustus, bulan Agustus, alfan wa ishrun, 2020 ya, 2020. eh ini hanya contoh ya, berarti karena bertanya tanggal hari ini, kebetulan saya membuat materi ini di tanggal 20, maka saya persiskan kalimat yang ada dengan tanggalnya, yaitu tanggal 20 Agustus 2020 ya. Untuk latihannya ya silahkan diganti dengan hari-hari berikutnya ya, semakin sering berlatih semakin lancar mengucapkannya. Saya ulangi bahwa target kita kali ini adalah bertanya tanggal lahir dan bertanya tanggal hari ini. Sebelum saya akhiri, ada beberapa catatan yang perlu dicatat. Saya diktekan saja ya, karena saya lupa memasukkan ke dalam PowerPoint ini. Silakan dicatat. Ya, lanjut ya. Saya sudah buatkan lagi slide-nya biar mudah daripada saya diktekan namun saya lupa. Ada beberapa catatan dari hiwar yang kelima ini sebagai tambahan wawasan dan pelajarannya. Catatan yang pertama bahwa mengingatkan tentang membaca angka. Angka itu dibaca, kalau angka ya dibaca dari kiri ke kanan. Jadi ini angka bacanya dari kiri ke kanan. Ini 2020 ya, bukan dari kanan ke kiri ya. 2020. Dan baca kalimat dari kanan ke kiri. Ini kalimat ini 20 Agustus 2020. Jadi bacanya, kalau membaca kalimat dari kanan ke kiri. Tapi kalau angka, khusus angkanya saja, itu 2 kiri ke kanan, 2020 ya. Catatan yang kedua, sebenarnya ada ragam penulisan urutan tanggal bulan tahun ini dalam bahasa Arab ya. Kalau orang bilang, mereka menyebut tanggal berapa, bulannya apa, dan tahunnya berapa, itu ada ragam penulisan seperti kita bahasa Indonesia juga. Yang sederhana itu tanpa tambahan apa-apa, jadi hanya langsung menyebut tanggal, langsung menyebut bulan, langsung menyebut tahun. Ini contohnya tanggal 20 bulan Agustus tahun 2020, langsung Ishrun Agustus alfan wa ishrun, Ishrun Agustus alfan wa ishrun, tanpa tambahan apa-apa. Namun boleh paling lengkap ditambah kata tarikh, artinya tanggal, boleh juga ditambah kata syahru, artinya bulan, dan ditambah kata sanah yang artinya tahun. Jadi kalau mau lengkap nih ya, bisa saja seperti ini ya. Jadi tarikh ishrun, syahr Agustus, sanah alfain wa ishrun. Karena ini bentuknya mudhaf ilaih, nanti kita akan belajar itu. Alfan ya, asalnya kan alfani itu, karena kita wakafkan alfan. Tapi untuk kasus ini ketika ada sanahnya dibacanya alfaini ya, isim tasniyah. Jadi tarikh isrin syahr Agustus sanah alfain wa isrun, alfain wa isrin ya nanti akhirnya. Nah ini jadi boleh ditambah tarikh, boleh ditambah syahr, boleh ditambah tahun. Catatan berikutnya tentang mengingatkan tentang gabungan angka bilangan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Dimana bila secara umum ya, kalau dia secara umum kita sudah pelajari kemarin, aturan urutannya adalah sebutkan ribuannya dulu, baru ratusannya, lalu satuan, dan terakhir puluhan. Yang terbaik itu ini nih, satuan dan puluhan. Satuannya lebih dulu dibanding puluhannya. Nah terkhusus, nah ini catatan yang penting ini, khusus untuk ribuan yang menjadi angka tahun hitungan waktu seperti tahun 1998 atau tahun 2020. Ini kan ribuan ya, tapi ini yang kita maksud dari rangkaian angka-angka ini adalah penunjuk waktu, hitungan waktu, yaitu tahun 1998 dan tahun 2020.
Khusus untuk ribuan yang menjadi angka tahun, cara penyebutannya boleh dibalik. Boleh dibalik. Jadi untuk contoh 1998, 1998 boleh dibaca dari kiri ke kanan. Ya, ini khusus waktu ya, tahun yang dalam hitungan waktu. Boleh dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Jadi boleh bacanya alfun wa tis'umi'ah wa samaniyah wa tis'un ya. Urutannya dari kiri ke kanan seperti biasa ya, ribuan, ratusan, satuan, puluhan. Jadi seribunya dulu, alfun, baru ratusannya, tis'umi'ah, lanjut satuannya dulu gitu ya, satuan dulu, baru wa samaniyah wa tis'un, alfun wa tis'umi'ah wa samaniyah wa tis'un. Atau khusus untuk waktu boleh dibalik dari sebelah kanan ke kiri, samaniyah wa tis'un wa tis'umi'ah wa alfun. Jadi boleh dibalik. Jadi tahun 1998 boleh alfun wa tis'umiyah wa samaniyah wa tis'un atau samaniyah wa tis'un wa tis'umiyah wa alfun. Ya, kenapa boleh begitu, Pak? Ya, tanya saja orang Arab, karena mereka lah yang memiliki bahasa, mereka bacanya seperti itu. Kita yang bukan orang Arab hanya mengikut apa yang mereka ajarkan kepada kita. Catatan terakhir, sebenarnya ada penanggalan, untuk penanggalan ini ada cara kedua ya, untuk tanggal khusus tanggal 1 sampai tanggal 30 itu ada cara kedua, tapi kita akan bahas di materi bilangan bertingkat nantinya insyaallah, bukan di video kita kali ini. Itu catatan dari saya. Mudah-mudahan berakhirnya video pembelajaran ini cukup panjang ya, hampir 22 menit. Oke, kita akhiri saja. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau bisa diulang lagi videonya, bila ada pertanyaan jangan ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah. Ini pelajaran umum ya, bukan hanya untuk anak-anak murid saya, tapi untuk siapa saja yang ingin belajar bahasa Arab, silahkan jangan ragu untuk belajar, untuk bertanya bila ada yang kesulitan dalam materinya. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.